Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seorang pria jangkung dengan kemeja putih yang lengannya dilipat hingga ke siku menampakkan beberapa tato di bagian tangannya. Terlihat sangat kacau, rambutnya berantakan, kancing kemejanya bahkan terlepas akibat tarikan kasarnya. "Joe," seru pria itu. "Ya tuan," pria yang dipanggil pun mendekat. "Joe, kenapa mereka pergi dengan kapal pesiar? Kemana mereka pergi?" cecar Marvel dengan wajah khawatirnya. Marvel begitu kacau saat mendapatkan laporan bahwa anak buahnya kehilangan jejak George dan Gabby yang pergi menggunakan kapal pesiar. Ia tak tahu bahwa Gabby tengah bersedih sebab anak buahnya hanya memantau dari jarak jauh dan mengikuti kemana perginya saja. "Aku juga tak tahu, Tuan," balas Joe tetap dengan posisi tegaknya. Mendengar jawaban yang tak membuat hatinya puas itu, Marvel semakin tak karuan. Disapunya semua benda-benda yang ada di atas meja, hingga barang-barang yang untungnya tak terlalu berharga itu berserakan di lantai. "Joe, kenapa semua anak buahku tak becus jika bekerja?" raungnya dengan wajah yang merah padam. Joe yang mendapati tuannya marah-marah ketika cemburu sudah biasa. Ia diam tak menanggapi, namun perlahan kakinya menuju sebuah laci di almari, mengambil sesuatu di sana. "Minumlah tuan," ujar Joe memberikan apa yang baru saja ia ambil beserta air minum. Marvel melihat ke arah Joe. Matanya beralih mengamati, dari wajah beralih ke tangan, kemudian kembali ke wajah. "Ini bisa membuatmu tenang, Tuan," lanjut Joe saat tuannya tak juga mengambil apa yang ada di tangannya. Marvel menegakkan badannya lalu membuang nafasnya kasar. Ia meraihnya dan meminumnya. Setelah selesai, tubuhnya terhempas di kursi, kepalanya ia sandarkan di sana, memejamkan matanya beberapa saat. Setelah tenang, ia kembali menatap Joe yang baru saja membuang botol air mineral ke tempat sampah. "Joe, kau tahu kan obat penenang itulah yang membuatku kecanduan. Kenapa kau memberikanku itu terus? Aku kan sudah bilang ingin berhenti," seru Marvel. "Tuan, kau kan belum memulai masa penyembuhan, jadi tak masalah meminumnya," elak Joe. "Daripada aku menghadapi Tuan mengamuk terus," imbuhnya dalam hati. Marvel berdecak, menopang dagunya dengan kedua tangannya yang mengepal. Bagaimana jika Gabby tahu? Dia akan kecewa. Terus saja Gabby yang ada dalam pikirannya. Joe hanya bisa bergeleng kepala dengan tuannya yang sudah dimabuk cinta itu. "Aku yakin tidak, Tuan, asalkan tak ada yang memberitahukan padanya." "Kau menyuruhku berbohong?" Ada nada tak suka yang terlontar di sana. "Tidak, Tuan. Tuan tidak berbohong jika Nona Gabby tak menanyakan pada Tuan. Lagi pula, Tuan kan belum memulai untuk berhenti. Jadi, untuk apa khawatir?" jelas Joe menenangkan. Ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh tangan kanannya itu. Ia kan belum memulai, jadi Gabby tak akan kecewa dengannya. Mungkin. "Joe," panggil Marvel lagi. "Apa aku memiliki kapal pesiar?" tanyanya. "Tidak, Tuan. Kau tak suka dengan lautan, sehingga tak pernah mau membeli itu," jelas Joe. Marvel berdecak sebal. Bisa-bisanya ia melupakan hal itu. "Haruskah aku menyusul Gabby? Aku sangat ingin tahu apa yang mereka lakukan." "Jangan, Tuan. Jika Tuan terus memaksakan diri ingin bersama dengan Nona Gabby, persaingan akan menjadi tak sehat dengan pria itu, karena tak memberikan waktu untuknya mendekati Nyonya Gabby juga," jelas Joe. Marvel menyandarkan tubuhnya di kursi. "Kau benar, tapi bagaimana jika Gabby memilihnya bukan memilihku?" Ada rasa tak percaya diri dalam dirinya. "Usahaku untuk berhenti akan sia-sia."
Percayalah Tuan, cinta tahu kemana ia harus memilih dan tak perlu menganggap semua usaha Tuan sia-sia. Jangan berubah hanya karena orang lain, tapi dari kemauan diri sendiri Tuan. Maka ketika Tuan dikecewakan dengan sebuah harapan, Tuan tak akan merasakan sakit. Nasihat Jo. Jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan seseorang, sebab kekecewaan bukanlah sepenuhnya salah orang lain. Sesungguhnya rasa kecewa berasal dari diri kita sendiri yang terlalu berharap lebih dengan sesuatu. Imbuh Jo. Hembusan angin laut di malam hari begitu kencang. Surai yang tengah digerai oleh sang pemilik itu bergerak seirama dengan terpaan udara dingin di sana. Wajah cantik itu masih setia menikmati kesendiriannya. Tangannya mengusap lengannya untuk menyalurkan kehangatan. Dari arah belakang, George yang baru saja selesai mandi melihat Gabby yang tengah duduk termenung itu. Ternyata lebih enak melihat wajah itu marah-marah daripada diam seperti saat ini. Otak jahilnya mulai bekerja. George perlahan melangkahkan kakinya sebisa mungkin ia tak mengeluarkan suara. Gabby sungguh tak mendengar langkah kaki pria itu. Bahkan ia tak sadar jika George sudah berada di belakangnya. Ide gila George yang ingin membuat Gabby kembali galak mulai ia lakukan. George melepaskan jaket dengan bulu angsanya. Tanpa aba-aba, ia menyelimuti Gabby dari belakang dan melingkarkan tangannya pada leher wanita itu, dari balik tubuh Gabby tentunya. Gabby yang kaget karena sedang melamun pun menengok ke belakang dan cup. George mengecup pipi wanita itu tanpa permisi. Ia langsung mengurai pelukannya seraya menyunggingkan senyum jahilnya. Gabby membulatkan matanya. Terus saja dia terkejut. Bahkan pipinya sedikit merona. "Kau kurang ajar sekali denganku," seru Gabby setelah ia sadar dengan apa yang dilakukan oleh George. Gabby berdiri hendak mengejar George yang terus berjalan mundur dengan langkah yang lebar. "Jika kau terus mendekat, maka aku akan melakukan lebih dari tadi," ancam George berhasil membuat kaki Gabby berhenti. Jempol tangan George mengacung memberikan isyarat good pada Gabby. "Aku menang," George menunjuk dirinya. "Dan kau kalah," ia pun menunjuk Gabby. "Coba balas jika kau bisa," tantangnya. Membuang asal jaket yang tadi disampirkan oleh George ke meja abu-abu berlengan panjang itu, Gabby gulung hingga ke siku. Gabby menunduk dengan badan yang agak membungkuk hingga rambutnya terurai menutupi wajahnya. Ia mengumpulkan surai itu menjadi satu, lalu menguncirnya asal. "Kau menantangku," ia berucap seraya berdiri tegap dengan mengibaskan rambutnya yang tak rapi itu. George mengangkat alisnya seolah menantang dan menunggu pembalasan dari Gabby. Ia memberikan isyarat dengan tangannya agar wanita itu maju. Gabby berlenggak-lenggok layaknya model, namun terlihat kaku dan sungguh tak cocok. Membuat George terkekeh geli melihatnya. "Kau terlihat seperti orang menahan kencing," tawanya meledak hingga perutnya terasa kram. "Tertawalah selagi kau bisa tertawa." Gabby terlihat begitu tenang dan tak terbaca akan rencananya. Saat ia sudah berada di hadapan George dengan jarak 1 langkah di depan pria itu, ia menyunggingkan senyumnya. "Sudah puas tertawanya?" tanyanya saat George sudah mulai berhenti menertawakan dirinya dan kembali pada wajah aslinya. "Jika belum, apa kau akan menghiburku lagi?" Gabby mengedikkan bahunya dan tersenyum semirik. "Sekarang giliranku membalasmu." George menaikkan sebelah alisnya. Ia ingin membaca gerak-gerik Gabby untuk menghindari serangan wanita cantik itu, karena ia yakin Gabby tak akan membalas perbuatan yang sama seperti dirinya.
George melihat dari ujung kepala hingga kaki. Wajah Gabby sudah merah padam siap menerkamnya. Tangan Gabby terkepal dengan kaki yang merapat. Sepertinya ia tahu bagian tubuh mana yang akan digunakan untuk menyerang dirinya. Tangan. George fokus pada tangan Gabby yang terkepal. Ia akan bersiap-siap untuk menangkis jika tangan itu mulai melayang. Dengan gerakan cepat, Gabby mengangkat kepalan tangannya hingga sejajar dengan kepalanya dan buk. George mengerang kesakitan, prediksinya melesat. Ternyata Gabby sangat licik mengecoh dirinya. Tadinya George berpikir akan mendapatkan tinjuan karena Gabby sudah terlihat hendak melayangkan kepalan tangan padanya. Ternyata tidak. Gabby sengaja mengangkat tangannya sejajar dengan kepalanya karena ia tahu jika George memperhatikan tangannya yang mengepal dan pastinya ingin menangkis agar pria itu tak kalah darinya. Namun di saat ia berpura-pura hendak meninju wajah tampan George, lututnya bergerak menyerang buah yang ada di bawah sana, buah berharga milik pria bermulut sampah itu.